kami tidak pernah mengecewakan. Engkau yang pegang masa depan kami penuh dengan pengharapan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kami mohon roh hikmat dan wahyu membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa melihat keindahan Yesus, melihat kemuliaan Yesus saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Brian Sutanto. Kami percaya ada kuasa dan otoritas dari sorga, sehingga pesan yang disampaikan adalah pesan yang menghidupkan, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, memperbaharui, dan membawa kami semua masuk ke dalam kemenangan yang semakin bertambah besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Sekali lagi shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Banyak orang-orang baru nih kelihatannya. Saya boleh lihat dulu orang yang baru pertama kali hadir. Saudara boleh lambaikan tangan, ya, boleh lambaikan tangan, saudara. Ya, ini ada cukup banyak ya. Mari kita beri tepuk tangan apresiasi, saudara ya. Nanti sebelum jadi selesai ibadah jangan langsung pulang ya, saudara-saudara yang baru pertama kali. Nanti kami tim Usher, pemerhati kami rindu mengenal saudara sekalian. Kalau saudara belum berjemaat di gereja manapun, saudara kami sambut untuk bersama-sama boleh bertumbuh bersama di gereja ini. Dan hari ini istimewa, spesial karena hamba Tuhan Pastor Brian Sutanto. Keren ya saudara ya, kokonya Brenda saudara. Hadir bersama dengan keluarga, Pak Ferry dan Ibu dan semua keluarga hadir. Kami percaya hari ini ada kasih karunia Tuhan yang khusus yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan. Beliau adalah service pastor dari CCC, Christian City Church, Kelapa Gading, Jakarta ya. Betul ya, Ko Brian. Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Brian Sutanto. Thank you so much, Ko Brian. Tes. Oke. Shalom semuanya. Salam kenal, nama saya Brian. Saya merupakan seorang service pastor daripada C3 2020 Jakarta. Gereja kami merupakan gereja Bethel, cabang dari Australia dan kami cabangnya di Jakarta. So, nice to meet you all. Terima kasih Pastor Dedi untuk hari ini kesempatan boleh bicara di depan teman-teman sekalian. So, hari ini tema daripada khotbah kita adalah you guys need to be updated. Are you guys ready to be updated? Let's start installing. Teman-teman tahu nggak dalam firman Tuhan berkata bahwa setiap kita, kalian semua yang hadir di tempat ini, itu adalah umat pilihan Tuhan. Kita buka sama-sama ya Roma 12 ayat yang kedua. Lalu kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita baca dulu Roma yang pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini akan menjadi firman pegangan Tuhan pada hari ini teman-teman. Roma 2 ayat yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara buka semua? Saya akan bacakan buat teman-teman Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pertama, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, I just want to tell all of you that you are being chosen to be here. Error. Boleh tolong multimedia bantu saya next slide please. Error teman-teman. It's only by grace. Teman-teman tahu nggak bahwa kalian, teman-teman sekalian, bapak ibu yang boleh datang ke tempat ini, duduk di bangku itu hari ini, it's all by grace. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tanpa adanya kasih karunia Tuhan, kita ini tidak bisa percaya dengan firman Tuhan. Tidak bisa bahkan percaya akan kebenaran Kristus. So kalau teman-teman dan saudara sekalian boleh datang ke tempat ini hari ini, you've been called. Kamu telah dipanggil oleh firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membuktikan melalui firman Tuhan bagaimana setiap kita itu dipanggil untuk menjadi umatnya Tuhan. Sebelum masuk dalam pembahasan itu, izinkan saya untuk membahas seorang nabi yang cukup terkenal. Namanya adalah Elia.
Next slide please. Teman-teman tahu Nabi Elia? Maybe some of you pernah dengar, some of you mungkin baru pertama kali dengar siapa itu Nabi Elia. Saya mau katakan gini teman-teman. Nabi Elia merupakan salah satu nabi yang paling penting di berbagai cabang agama. Pertama, di agama Yahudi. Kedua, di agama Kristen. Ketiga, di agama Islam. Dan menurut mitos beberapa daerah seperti di Makedonia, Bulgaria, Romania, nama Elia menjadi seorang yang penting. Mengapa? Karena sebuah gambar itu teman-teman. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman tahu, Nabi Elia ini merupakan nabi yang terakhir pada zaman dia. Nabi umat Allah yang terakhir menyembah Tuhan pada zamannya. Dan Nabi Elia ini satu-satunya nabi yang tidak meninggal dunia tapi diangkat oleh Tuhan. Mulai recall teman-teman, mulai ingat cerita itu? Satu-satunya nabi yang tidak meninggal dunia tapi diangkat oleh Tuhan. So kejadian apa yang bikin dia menjadi begitu famous? Kejadian apa yang bisa membuat Elia ini menjadi begitu terkenal pada masa itu? Suatu kali teman-teman dalam kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Keadaan bangsa Israel pada saat itu dipenuhi dengan kesesatan kepada dewa Baal. Kalau teman-teman baca dalam firman Tuhan di Raja-Raja, bagaimana keadaan saat itu Israel begitu sesat hidupnya. Baal merupakan Tuhan daripada istrinya Raja Israel, Ahab pada saat itu. So sang ratu memiliki kepercayaan dari negeri seberang, dari negeri Sidon, bernama dewa Baal. So dewa Baal ini merupakan politeisme, dia memiliki banyak dewa-dewa. Tapi dikenal dengan satu nama, itu Baal. Istilah seperti itu teman-teman. So one day, istri daripada Ahab bernama Isabel memerintahkan, bunuh semua nabi Tuhan Israel. So semua dibunuh-bunuh teman-teman. Semua nabi-nabinya Tuhan dibunuh. Tersisa satu, yaitu Elia ini. Terus tiba-tiba Elia bilang ini sama bangsa Israel, kamu lihat ya, kamu lihat. Saya itu benar-benar menyembah Tuhan Allah yang hidup. Saya akan berkata tidak akan ada turun hujan sampai dengan saya bilang berikutnya turun hujan. Begitu Elia ngomong seperti itu teman-teman, negeri itu Israel, Mesir dan seluruh wilayah sekitarnya mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. So this kind of people, nabinya Tuhan, biasa nabi itu memberikan kabar baik. Tapi nabi Tuhan yang kali ini bring a disaster into the world. Kekeringan selama 3,5 tahun. Sampai-sampai teman-teman, negara-negara di samping Israel tuh bilang, ini orang siapa sih? Bisa-bisanya bikin kita nih semua kekeringan, bisa-bisanya bikin kita semua kelaparan. Until one day, setelah 3,5 tahun, kekeringan terjadi di negeri itu, this kind of picture came out. Suatu hari tiba-tiba Elia muncul terus dia bilang begini, oke, sekarang kita fight. Kalau Tuhan adalah Tuhan dan Baal adalah Tuhan, kita akan buktikan hari ini. Coba panggil semua nabi-nabi Baal. Jumlah nabi Baal pada saat itu adalah 450 orang. Mereka semua menyembah Baal. Dan satu orang nabi yang menyembah Tuhan adalah Elia. Ceritanya begini teman-teman. Dia bilang begini, oke, sekarang kita buat 2 tabut. Tabut untuk Baal dan tabut untuk Yahweh. Barang siapa korban bakaran itu dibakar, biarlah itu disebut Tuhan yang hidup. So pertama kali, oh deh kamu duluan deh kata Elia. Lu duluan deh, gue tunggu dulu. Lalu muncullah nabi-nabinya Baal itu memberikan korban persembahan dengan segala lembunya. Tapi ingat ya, dia bilang tidak boleh dibakar. Biarlah Baal yang bakar korban bakar kamu sendiri. Terus singkat cerita teman-teman, sepanjang hari nabi-nabi daripada Baal itu melakukan segala ritualnya. Bahkan ada yang kesurupan, ada yang menyayat-nyayat dirinya dengan pedang. Tapi Baal tidak datang sedikit pun. Tidak ada api pun yang muncul dalam korban bakaran mereka. Sampai-sampai Elia bilang begini, jangan-jangan tidur kali itu Baal. Coba panggil lebih keras, jangan-jangan gak kedengeran kali. Apakah dia Tuhan yang nganggur? Kata Elia nih teman-teman. Terus setelah sekian waktunya, Elia bilang begini, oke, sekarang semua jemaat panggil. Sini maju. Semuanya maju. Nih ya, saya berdoa sama Tuhan. Lalu Elia teman-teman, di depan semua umat, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan kiranya terjadi seperti ini. Biar mereka tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kiranya Kau turunkan api terhadap korban bakaran ini.
Teman-teman tahu nggak? Korban bakaran daripada Elia itu disiram 12 kali sama buyung penuh dengan air. Jadi korban bakaran dia disiram 12 kali dengan air. Air hari itu merupakan hal yang mahal karena semua kekeringan. Tapi Elia pada saat itu ingat, perhatikan baik-baik. Dia siram 12 kali gayung air sehingga korban bakaran itu begitu basah. Dan sontak tiba-tiba api itu turun lagi, ceder. Dan dia menghabiskan seluruh korban bakaran itu berikut dengan air-airnya. Oleh karena peristiwa ini, dia itu dikenal. Elia sang pembawa thunder. Elia the Thunderman. Itu merupakan sebuah mitos dari Makedonia, Romania, Bulgaria, dan teman-teman bisa tahu itu merupakan sejarah istilahnya folklore itu apa ya? Cerita rakyat, betul. Di daerah-daerah situ mereka tahu Nabi Elia. So setelah kejadian itu, Raja Ahab ngomong sama istrinya Isabel. Isabel, wah bener ternyata Tuhannya Elia itu merupakan Tuhan loh. Korban bakarannya lihat, dibakar habis. Dan lihat semua nabi yang 450 yang Baal itu dibunuh semua sama Elia di Sungai Kerit. Mendengar hal itu teman-teman, mendengar hal itu. Isabel, ratu daripada bangsa saya bilang begini. Kiranya terjadi demikian, dewa daripada Baal mengutuk aku kalau besok Elia tidak mati. So hari itu setelah mendengar kabar bahwa Elia membunuh 450 dewi Baal, Elia itu diancam untuk dibunuh oleh ratunya sendiri. Padahal Isabel pada hari itu jelas melihat bahwa satu-satunya Tuhan yang hidup adalah siapa? Yahweh, Tuhan Israel. But Isabel mengeraskan hatinya dan dia bilang, it's time to kill Elia. Kita bunuh Elia sekarang. Mengetahui hal itu teman-teman, Elia kabur. Dia melarikan diri. Setelah dalam pelarian diri itu Elia bilang begini sama Tuhan, Tuhan udahlah bocai. Ini udah bocai ini Tuhan. Udah bohwat gue udah gak bisa nih. Begini caranya, gue udah melakukan sedemikian cara rupanya, sedemikian mukjizat yang begitu hebat. Masih bangsa Israel gak percaya sama saya. Udahlah mendingan gue mati aja, kata Elia. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Elia. Siapa bilang lu sendirian? Enggak, kamu gak sendirian. Di antara umatku masih ada 7.000 orang yang kusisakan bersama-sama dengan kamu. Menurut pilihan kasih karunia Tuhan. So teman-teman, keadaan Elia pada saat itu, keadaan umat Israel pada saat itu, tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang. Next slide please. Kalau teman-teman tahu, dalam kehidupan kita yang sekarang, berapa banyak Baal atau penyembah-penyembah berhala yang kita sendiri gak paham bahwa kita sedang sembah mereka. I mean like, segala sesuatu yang kamu tinggikan melebihi Tuhanmu, itulah Baal dalam kehidupan kamu. Maybe your career, maybe your cryptocurrency, maybe your stock market, maybe everything. Semua itu yang kamu tinggikan melebihi Tuhanmu, itu adalah Baal. Saya pernah ketemu sama orang yang bekerja di stock market, dia bilang begini teman-teman, stock market is my religion. I don't believe in God, I believe in stock market. Bursa saham maksudnya teman-teman. Saya gak percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan bursa saham. Dia bilang, okay, this kind of weird religion yang saya pernah dengar, saya bilang, okay, but okay, it's okay. Ada juga orang teman-teman bilang sama saya bahwa, no, gue gak percaya dengan adanya Tuhan. Science is God. Segala sesuatu yang bila tidak bisa dibuktikan dengan science, I don't believe it. So science become their God. Science become their religions. Science become the Baal dalam kehidupan mereka. So teman-teman bisa bayangkan keadaan dunia seperti apa sekarang ini. Saya nggak tahu berita ini nyampe ke Korea atau enggak. Tapi di Indonesia beberapa bulan lalu tuh marak, Pastor, dengan sebuah berita. Ada seorang influencer yang suami istri ini selingkuh ceritanya lah. Terus tiba-tiba cerai. Istrinya di blow up sama influencer. Dia bilang begini, statement dia bilang begini teman-teman. Kalau suami kamu tidak bisa menafkahi kamu dan dia selingkuh, tinggalin aja. Cari yang lain. Statement itu keluar dari influencer loh. Dari public figure. Dan begitu banyak netizen yang confirm akan hal itu. You guys can imagine bagaimana kemurtatan di dunia ini terjadi. Sesuatu hal yang salah tidak lagi salah.
Sesuatu yang salah tidak lagi salah di mata dunia. You guys can imagine keadaan dunia sekarang? Nggak beda jauh kan dengan keadaan Elia pada waktu itu. Di mana mereka tidak lagi mengandalkan firman Tuhan. Maybe zaman sekarang teman-teman di antara teman-teman kita di luar sana lah ya, lebih hafal lirik lagu daripada firman Tuhan. Come on guys, that's the truth. Bagaimana orang-orang di luar Tuhan, orang-orang di luar gereja lebih paham tentang lagu-lagu keduniawian ketimbang firman Tuhan sendiri. So those kind of things adalah Baal dalam kehidupan kita, tapi kita nggak sadar. Itu merupakan sosok-sosok yang kita tinggikan melebihi Tuhan kita sendiri. Izinkan saya memberikan suatu kisah, yaitu dari satu raja-raja. Next slide please. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 7, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dia bilang begini firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Perhatikan baik-baik. Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Next slide. Demikian juga, perhatikan baik-baik, pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan, kasih, karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ayat 7 bilang begini, jadi bagaimana Israel yang tidak memperoleh apa yang dikejarnya, yaitu Yesus Kristus, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, yaitu kita memperoleh Yesus Kristus. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Next slide. Teman-teman, dari firman Tuhan ini, kita tahu ada 3 kategori orang. Yang pertama, mereka adalah bangsa Yahudi, the Jewish people. Orang-orang yang seharusnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka menolaknya. The second part, the chosen people. Orang-orang yang bukan umat Yahudi, tapi dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, orang yang dengan sengaja hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Teman-teman tahu cerita tentang Firaun? Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Masih ingat ada berapa tulah yang diberikan kepada Firaun? 10 tulah. Kalau teman-teman baca dalam kitab itu Keluaran, dalam tulah ke-6, penyihir Firaun, orang-orang di bawahnya Firaun udah bilang begini, udah Firaun, udah cukup. Time out. Tuhannya Israel lebih kuat daripada Tuhan kita. Udah cukup, time out. Tapi Firaun pada saat itu dikuatkan hatinya untuk dia menolak kebenaran firman Tuhan. Teman-teman tahu dewanya Mesir siapa? Firaun itu sendiri, dewa Ra. Mereka percaya bahwa Firaun suatu hari akan menjadi dewa matahari, menjadi dewa bagi bangsa Mesir. So hari itu Firaun dikeraskan hatinya bahwa enggak boleh pergi. Sampai dengan ketularan yang ke-10, anak sulungnya meninggal, baru bangsa Israel boleh keluar. Teman-teman tahu, ketika bangsa Israel keluar, satu Mesir tahu Allahnya Israel itu siapa. Dapat? Waktu Israel keluar dari Mesir, di bawahnya Firaun mengenal siapa itu Allahnya Israel. Yang mampu mengalahkan Allah gue nih, sang Firaun itu sendiri. So ada beberapa orang yang memang Tuhan takdirkan untuk dikeraskan hatinya. With a purpose, dengan tujuannya Tuhan. So you and me, we are chosen. Next slide. We are chosen. Kamu dan saya itu dipilih loh. Kenapa sih kita dipilih? Tujuannya apa? Supaya kepada kita lah firman Tuhan itu dititipkan teman-teman. Orang yang pertama, Israel. Dikasih firman Tuhan, mereka tolak. Orang yang ketiga, sengaja hatinya dikeraskan. Kalau begitu siapa lagi yang akan Tuhan titipkan
firman Tuhan itu generation to generation. So kita adalah the chosen people. Kamu dan saya, orang-orang yang duduk di bangku ini, orang-orang yang datang ke Sunday service, kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dititipkan firman Tuhan itu. To pass through the generation. Dari generasi ke generasi. Sampai suatu hari, bangsa Israel bertobat. Tujuannya itu teman-teman. Tujuannya adalah itu. Remember this, tujuannya itu. Pertama, to pass through the word of God from generation to generation. Sampai suatu hari, bangsa Israel cemburu. Dan dia bilang, gue mau balik pada Tuhan. Itulah tujuan akhir daripada firman Tuhan. So, semua ngerti pada hari ini, chapter 1 kita udah installing. Bahwa kita semua adalah umat pilihan. Memiliki purpose, memiliki tujuan. Untuk apa? Dititipkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Knowing that bahwa kita memiliki peran yang begitu penting dalam firman Tuhan. All of us need to be updated. Disinilah Roma 12 itu bekerja teman-teman. Next slide. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1-2 bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. You must to get updated. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Next slide. Teman-teman, disclaimer, khotbah hari ini tidak disponsori oleh dua brand ini. Tidak disponsori oleh Apple, tidak disponsori oleh Android. Tapi saya memiliki sebuah pengalaman. Saya bekerja di perusahaan yang bekerja dengan militer Indonesia. Perusahaan militer Indonesia. TNI lah, teman-teman tahu TNI lah ya. So perusahaan kami itu bekerja di bidang TNI. Suatu hari saya mengerjakan project command center. Itu berkaitan dengan IT. Cyber security system. Itu berkaitan dengan IT tech lah. So suatu hari saya ngomong sama orang-orang yang dimana saya terpaksa harus terlibat dengan mereka. Mereka bilang gini, Pak Brian, lu mesti pakai Samsung. Tapi yang flagship. Dan lu mesti pakai Apple. Terus dia bilang, kenapa? Saya bilang, emang handphone saya kayaknya kurang bagus. Kenapa gitu? Enggak, dia bilang gini. Indonesia itu lack of security system. Security system di Indonesia itu rendah sekali. Dan kita rentan sekali untuk dihack dan segala macam halnya. Terus dia bilang, kenapa mesti pakai Android dan mesti pakai Samsung flagship dan iPhone? Kenapa nggak yang lain aja? Dia bilang begini, kalau you pakai iPhone atau pakai Samsung tapi yang flagship loh ya, mereka tuh punya firewall lebih kuat daripada yang lain. Memang harganya mahal, harganya mungkin bisa belasan juta, bisa 20 juta, tapi security systemnya itu bagus. Kita nih yang kerja di pemerintah mesti punya lah, karena nanti pasti banyak orang-orang yang jahat. Teman-teman tahu, setelah saya mendapatkan informasi itu, saya buru-buru ganti teman-teman, buru-buru ganti handphone. Bukan karena hawa nafsu, tapi karena takut dihack. Teman-teman tahu gak, di Indonesia, tepatnya 3 bulan lalu kurang lebih, kita tuh lagi ramai dengan namanya link.apk. Saya gak tahu teman-teman di sini tahu apa enggak. Tapi di Indonesia itu lagi ramai sekali, link.apk. Jadi if you open the files dalam WhatsApp, dia akan auto installing sebuah aplikasi yang secara remote dia bisa memonitor handphone kalian. Ketika kalian buka mobile banking, you masukin password dan kawan-kawan, itu semua terdetek. Jadi mereka bisa membobol account kalian di bank. 3 bulan lalu perusahaan kita di grup kantor tiba-tiba muncul, ting, undangan pernikahan. Siapa nikah nih? Kita pencet, jebret. Waktu saya pencet teman-teman, untung, saya pakai Apple. Waktu dibuka, kok kosong gak ada isinya nih? Saya buka lagi, kok kosong nih isinya? Tiba-tiba di grup ada yang bilang, jangan dibuka, itu hack. Saya baru tahu teman-teman, ternyata aplikasi undangan itu ternyata hack, Pastor. Untuk mendetek kita punya, untuk menghack kita punya handphone. Dan beberapa staff di kantor saya kayak kena dengan aplikasi itu. So hari itu saya bilang, wah puji Tuhan saya dapat informasi
pakai iPhone sama pakai Samsung ya. Setidaknya firewall system saya lebih kuat daripada mereka gitu. Setidaknya sistem firewall daripada Samsung dan Apple mencegah hal itu terjadi by accident. So teman-teman, memiliki iPhone, memiliki Samsung flagship, mungkin nggak semuanya punya, betul nggak? Teman-teman tahu nggak sih penjualan Samsung, penjualan iPhone itu tetap sebagian kecil dari populasi handphone di dunia. Banyak orang yang tetap membeli Android yang mungkin levelnya di bawah, yang mungkin entry level, it's fine, bukan suatu hal yang salah. Tapi memang ada sedikit kelemahan di bidang itu, which is security system. Dan orang yang sedikit ini, Apple, Samsung, bagi teman-teman yang mungkin pakai Apple, pakai Samsung, bukankah itu kasih karunia Tuhan kepada kita bisa punya itu. Memang mungkin harganya mahal, tapi berkat Tuhan mensanggupkan kita untuk bisa beli barang itu, betul nggak? Seperti itulah kasih karunia Tuhan. Mahal, nggak semua orang terpilih. The fact bahwa kamu hari ini terpilih, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah berkat yang mahal teman-teman. Dan begitu kamu punya iOS atau kamu punya Android by Samsung, you still need to get updated version. Betul? Tetap setiap berapa bulan kita diberikan software update. Kenapa? Karena semakin banyak bug atau celah di mana orang tuh bisa masuk ke dalam sistem kita. So hari ini teman-teman, dunia aja paham tentang software updated. Bagaimana kita orang-orang gereja tidak melakukan update terhadap firman Tuhan. It's so wrong. Teman-teman tahu nggak firman Tuhan dalam Yohanes berkata seperti ini. Next slide. Yohanes 8:31 bilang begini. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. The truth will set you free. Teman-teman di antara kalian berapa banyak yang sadar bahwa Tuhan tidak pernah menolak yang namanya minuman alkohol. The fact, mukjizat pertama yang dilakukan Yesus apa? Air berubah menjadi anggur. Kalau Tuhan menolak minuman alkohol, gak mungkin Tuhan membuat mukjizat minuman alkohol. Betul? Yang menjadi tercela di hadapan Tuhan adalah sikap hati. Di mana keadaan memabukkan itu merupakan pelarian daripada masalah kamu. Bahwa minuman memabukkan itu merupakan problem solving dari your anxiety. Dari your social knowledge bahwa kamu ingin diakui oleh teman-teman kamu. Makanya kamu minum alkohol. Itu adalah perbuatan yang sia-sia dan itulah yang dicela oleh Tuhan. Bukan minumannya. Minuman alkohol adalah minuman alkohol. Bahkan hari ini perjamuan kudus kita minum apa? Anggur. So, you guys need to be updated, right? Berikutnya teman-teman, LGBT. Tagline-nya apa? Tagline LGBT apa? Selalu dalam campaign mereka. Love wins. Everywhere, love wins. Kenapa bisa love wins? Mereka bilang begini, bahwa itu kan based on love. Mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Sesama jenis loh. Sesama jenis teman-teman. Transgender. Mereka melegalisir segala sesuatunya itu based on love. Lambangnya apa? Rainbow. Teman-teman tahu gak? Itu semua tercatat dalam firman Tuhan. Yohanes bilang begini, Allah itu kasih. Our God is love. Our God is love. Dan itu yang mereka plesetkan teman-teman. Kamu tahu lambang pelangi itu apa? Ada ingat cerita pelangi apa? Janji Tuhan kepada Nuh. Dia bilang apa? Nuh, hari ini kalau aku melihat pelangi di atas langit, aku akan ingat janjiku kepada kamu. Bahwa sebejat-bejatnya manusia, serusak-rusaknya manusia, aku tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Itu janji Tuhan kepada Nuh loh. Kamu lihat mereka plesetan seperti apa? Kalau gitu kita porak-porandakan saja semuanya ini. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Wah, dapat dengan cinta. Jangan. Tapi you guys can see right, bagaimana firman Tuhan itu mereka putar balikan. Dan do you know about this? Do you get updated about this? Pertanyaan berikutnya, rokok, narkotika. Apakah rokok dan narkotika terdapat di dalam Alkitab? Apakah Alkitab pernah mencatat, kamu jangan merokok ya, kamu jangan pakai narkoba ya?
Gak pernah kan? Tapi you guys tahu nggak, rokok dan narkotika itu membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Betul? Kita semua tahu bahwa narkoba dan rokok itu bukan hal yang baik dalam untuk kehidupan kita. Kenapa sih kita bisa tahu? Karena firman Tuhan dengan jelas bilang begini teman-teman. Kamu tahu nggak tubuh kamu itu adalah bait Roh Kudus. Dan bahwa tubuhmu itu bukanlah milikmu sendiri. Itu semua sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Come on. Bahwa tubuh kamu bukanlah milik kamu sendiri loh. Kalau kamu ngerokok dan tiba-tiba kamu cancer, kamu sendiri yang merusak bait Allah. Kalau kamu pakai narkoba dan kamu menjadi seorang addicted, kamu sendiri yang merusak bait Allah. Dosanya apa? Merusak bait Allah. Apakah narkobanya itu menjadi salah? Apakah rokoknya itu menjadi salah? No. Cigarettes itu dipakai di orang barat untuk menghangatkan tubuh. Narkotics itu dipakai sebagai alat kesehatan di dunia kedokteran. Apakah itu salah? No. Yang jadi salah apa? Hati manusianya yang memakai itu. Rokok menjadi pelarian daripada permasalahan mereka. Narkoba menjadi pelarian daripada masalah mereka. Alih-alih mencari Tuhan, mereka mencari narkoba. Alih-alih mencari Tuhan, mereka mencari rokok. Itulah yang menjadi berhala bagi Tuhan. Itulah yang menjadi hal yang salah di mata Tuhan. Bukan barangnya, tapi sikap hati kita sebagai manusia teman-teman. Firman Tuhan diciptakan buat kita teman-teman. Bukan untuk memberikan kita keselamatan. Keselamatan is only by grace. Keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga keselamatan itu. Tapi keselamatan itu is only by grace dari Tuhan. Firman Tuhan bilang begini teman-teman. Janganlah kamu makan darah. Tahu ya, ini kalau di budaya Asia tuh paling banyak nih. Mungkin Chinese, Vietnam dan kawan-kawan, mereka paling sering makan darah. Darah ayam, enak banget bakmi ada kasih darah ayam segala macam itu zaman dulu tuh terkenal di mana-mana ya. Mungkin ada di kampung halamannya makan hal seperti itu. Firman Tuhan bilang begini, jangan kamu makan darah. Karena di dalam darah terdapat nyawa makhluk hidup itu. Teman-teman tahu gak firman Tuhan itu sedang berkata loh, lu kalau makan darah di dalamnya ada virus atau bakteri. Nanti lu sakit. Begitu lu sakit dan meninggal, mulai menyalahkan Tuhan. Wah Tuhan kenapa saudaraku ini meninggal gini segala macam. Padahal yang merusak tubuhmu sendiri adalah engkau sendiri gitu. So firman Tuhan itu tidak dibuat untuk membawa keselamatan pada setiap kita, tetapi menjadi guidance dalam kehidupan kita teman-teman. Supaya kita bisa hidup dan membedakan mana yang baik, mana yang kudus, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya itu. Teman-teman pernah dengar sebuah firman Tuhan bilang gini, jangan kamu memasak anak kambing di air susu ibunya. Wah, ini spesial nih. Buat teman-teman yang tinggalnya dulu di Indonesia lama, soto. Tahu soto? Soto santons. Itu kamu tahu kan? Santons itu. Kita makan soto, kasih susu, itu enak tenan bos. Itu udah paling enak, dicampur tetelan, dicampur jeroan, wih, kalah makanan Korea. Tapi teman-teman tahu, itu kolesterol. Kolesterol teman-teman, tinggi kolesterolnya. Barang siapa makan kebanyakan, lehernya kejang, pegel. Tapi tahu itu firman Tuhan. The fact is bahwa firman Tuhan mengatakan, jangan makan daging kambing dengan air susu ibunya. Itu membawa penyakit dalam kehidupan kamu. So firman Tuhan itu tidak pernah tujuannya untuk Tuhan, tapi tujuan untuk kita. Supaya hidup kita lebih baik. Supaya hidup kita itu tahu, oh ini baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Tujuannya selalu itu. Next slide. So you guys sekarang udah mulai updated nih. Next slide. Saya mau tutup dengan sebuah statement ini teman-teman. Kita semua kan mengemban tugas mulia. Jangan pernah lupa ya. Your job is to pass through the word of God through the next generation. Kepada anak-anak kamu, mungkin kepada keluarga kamu. That's your main job. Jangan pernah lupa. Karena hal itulah kamu dipilih. Makanya bisa datang ke tempat ini hari ini. Bisa ketemu dengan saya. Oke? Nah, firman Tuhan bilang begini teman-teman. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Alive. Yang kudus, dipisahkan. Dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup artinya apa? Kamu bayangin ya, kalau kita jadi korban, hidup dalam keadaan yang sadar, kamu naik ke dalam altar persembahan.
dalam keadaan sadar loh. Kamu naik ke meja persembahan. With all your mind. With all your knowledge. Dengan segala pengetahuan kamu. Supaya hidup kamu menjadi kudus teman-teman. Kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu dipisahkan dari dunia ini. You become holy. Sehingga kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah pelayananmu yang sempurna di hadapan Tuhan. So hari ini, I want to challenge all of us to get updated tentang firman Tuhan. Jangan pernah menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah dunia ini menghilang dengan segala kefanaannya. Tapi kita tetap kekal bersama dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk bisa kembali. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas sebuah kesempatan yang baik untuk hamba-Mu hari ini boleh menyampaikan sebagian kecil daripada firman Tuhan terhadap jemaat-Mu di BIC Korea. Biarlah hari ini Tuhan, paradigma mereka baru, pola pikir mereka menjadi baru, dan mereka rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lord, I pray, I want to proclaim for BIC Korea, biar terjadi mukjizat di tempat ini. Banyak orang bertobat di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk mengenal nama Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Pastor Brian. Mari kita beri tepuk tangan apresiasi untuk Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita responi kebenaran dengan nyanyikan lagu ini. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord,
hamba-Mu Pastor Brian Sutanto. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu lebih kuat, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kasih karunia-Mu semakin bertambah nyata dan berlimpah-limpah dalam hidupnya Tuhan. Dalam pekerjaannya di marketplace dan juga dalam pelayanannya di gereja lokal. Kami percaya ada perkenanan Tuhan yang membuat hidup hamba-Mu ini berbuah dan semakin berdampak Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih untuk keluarga Pendeta Ferry yang hadir bersama-sama. Keluarga ini diberkati berlimpah-limpah. Baik pekerjaan mereka, pelayanan mereka, hidup mereka menjadi dampak Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di hari ini, bersuka cita di rumah Tuhan. Kehadiran orang-orang yang baru pertama kali Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Masuki semester yang baru, kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang siap bangkit jadi pemenang sama-sama katakan amin.